Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 48 tersangka teroris di berbagai daerah Indonesia. Densus 88 juga menyita 1.540 kotak amal yang diduga sebagai wadah penggalangan dana terorisme. Kabag Penum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, ribuan kotak amal tersebut disita dari lokasi penggeledahan di kantor LSM Syam Organizer di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang dihimpun mulai hari Kamis tanggal 12 Agustus sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Densus 88 Anti Teror Polri berhasil menangkap sebanyak 48 tersangka teroris. Saya ulangi, tersangka teroris di 11 wilayah di Indonesia. Dari ke-48 tersangka yang diamankan, terbagi menjadi 2 jaringan kelompok, yaitu jaringan JI atau Jemaah Islamiyah sebanyak 45 tersangka, dan jaringan media sosial JAD, Jemaah Ansori Daulah, sebanyak 3 tersangka. Pengamat intelijen Ridwan Habib mengapresiasi penangkapan 48 tersangka teroris yang dilakukan Densus 88. Alasannya, bulan Agustus hingga September ini biasa dipakai kelompok teroris untuk melakukan aksi teror. Di sisi lain, kemenangan Taliban di Afghanistan juga dikhawatirkan bisa membangkitkan semangat kelompok radikal untuk mendirikan negara Islam. Karena itu penangkapan lebih awal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari jejaring teror, saya kira perlu diapresiasi. Kira-kira 6 bulan yang lalu mulai ditangkapi sejak proses di Lampung, ada Ustadz Zulkarnain, dan kemudian diurai jejaringnya sampai pada 45 yang ditangkap Densus 88 ini. Saya kira ini langkah yang baik dan perlu diapresiasi, terutama tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Ramadan, terkait dengan pencegahan dini ya. Pencegahan dini preventif, terutama memang dalam momentum HUT kemerdekaan, Agustus, September, Oktober ini momentum rawan. Karena ini semacam bulan-bulan klasik dalam serangan teror di Indonesia. Pada timeline kita, kalau kita lihat ke belakang, di bulan Agustus beberapa tahun yang lalu, sejak 2016, 2017, dan 2018, itu ada serangan teror. Kemudian September juga ada, Oktober kita ingat ada momentum besar bom Bali 1 dan bom Bali 2. Jadi memang 3 bulan ini, Agustus, September, Oktober adalah waktu yang sangat krusial, yang dalam tanda petik secara historik itu sering digunakan oleh kelompok teror melakukan serangan di Indonesia. Karena itu penangkapan lebih awal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari jejaring teror, saya kira perlu diapresiasi. Terutama kan sidangnya kan nanti terbuka. Jadi proses pengadilannya terbuka sehingga siapapun nanti bisa melihat apa-apa saja yang menjadi dakwaan dari pihak penegak hukum. Serangan sekecil apapun dalam kurun waktu 1 minggu ini, bahkan di bulan ini, itu akan sangat berdampak besar bagi pemberitaan kelompok ini. Dan itu bisa menjadi penambah semangat mereka kalau itu berhasil dilakukan. Dan juga termasuk ini pukulan telak kalau itu terjadi bagi kita, bagi penegak hukum di Republik Indonesia. Itu di bulan Agustus. Kemudian September ini memang semacam ritual dalam tanda petik, karena kelompok Al-Qaeda ini sering mengulang keberhasilan mereka pada saat serangan di gedung WTC tahun 2001, Mbak Afi. Itu dilakukan pada bulan September. Dan di Indonesia juga ada serangan bom gereja di Samarinda beberapa tahun yang lalu, itu juga dilakukan dalam kurun waktu bulan-bulan September. Dan di Oktober kita ingat ada momentum bom Bali. Bom Bali dan Neo JI ini adalah penerus kelompok JI yang dulu melakukan serangan bom Bali 1 maupun bom Bali 2 di tahun 2002 dan 2005.
Perlu diketahui, dari 48 tersangka teroris yang ditangkap Densus 88, terdapat 45 tersangka anggota Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda dan Taliban. Sedang 3 tersangka teroris lainnya merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah yang berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS. Untuk itu, warga Indonesia patut waspada terhadap aktivitas kelompok intoleran di Indonesia terkait kemenangan Taliban di Afghanistan. Apalagi, kelompok radikal di Indonesia terbilang pintar melakukan penipuan dalam penggalangan dana. Untuk mengelabui masyarakat Indonesia, kelompok radikal ini menggunakan kotak amal guna mendanai aksi terorismenya. Perlu masyarakat luas tahu bahwa SAM Organizer itu adalah sebuah organisasi yang terafiliasi dengan jaringan teroris Jemaah Islamiyah. Jadi itu dulu yang perlu saya sampaikan. Nah, dalam penggalangan dana tentunya SO atau SAM Organizer dia mencari simpatik kepada masyarakat. Mencari simpatik maka dia angkat peduli terhadap anak-anak di Palestina. Nah, setelah masyarakat simpatik, maka tentunya harapannya penggalangan dana itu sukses. Uang-uang akan terkumpul. Salah satu modusnya berbeda dengan kotak amal BM Aba, di mana ketika masyarakat tahu, maka masyarakat enggan menyumbang. Nah, ini identitas celengan-celengan ini dikelabui oleh SO sebagai kotak amal kemanusiaan, yang mana tentunya nanti dana-dana yang terkumpul akan digunakan, sebagian memang digunakan untuk kemanusiaan, tentunya sebagian lagi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung aksi-aksi terorisme di Indonesia. Densus 88 anti teror Polri sudah memetakan di mana jaringan-jaringan baik dia JI maupun JAD, JI yang terafiliasi dengan Al-Qaeda dan JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Densus 88 telah memetakan, terus bekerja untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan penindakan-penindakan. Tidak ada ruang sedikit pun diberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku aksi terorisme di Indonesia. Jadi itu yang perlu diketahui pertama, bahwa SO itu adalah sebuah organisasi pengumpul dana yang terafiliasi dengan jaringan teroris Jemaah Islamiyah. Sekali lagi 1.540 celengan itu yang disita di rumah saudara RH di Soreang, Bandung yang belum disalurkan. Untuk angkanya kami nanti akan update berikutnya. Beberapa wilayah sudah dipetakan oleh Densus 88, 1.540 celengan amal dan beberapa kotak amal yang diamankan itu diamankan di rumah saudara F sebagai kepala perwakilan atau kepala wilayah di Bandung. Baik. Mas Ridwan, saya minta tanggapan Anda soal modus yang berulang. Bukan pertama kali kita ketahui bahwa ada celengan atau kotak amal yang dijadikan sebagai jalan atau modus menggalang dana. Termasuk juga ternyata dari beberapa keterangan masyarakat, tersangka yang ditangkap sudah tidak menjadi pihak yang eksklusif, tidak berbaur, justru kebalikan. Mereka bergaul dengan masyarakat, ramah, bahkan mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Apakah ini juga modus baru untuk mengelabui aparat dan juga masyarakat, Mas Ridwan? Ya, kelompok Neo JI ini memang mereka berbeda dengan JAD. Mereka ini sejak awal berupaya untuk menyamarkan diri, bergabung dengan masyarakat seperti orang yang normal, ya. Termasuk pimpinan dari SAM Organizer yang ditangkap kira-kira 2 bulan yang lalu di Kampung Suryo Dinengratan di Yogyakarta bagian selatan. Itu juga kalau ditanyakan ke warga, ya mereka akan menjawab, wah ini orang biasa-biasa saja, sering beraktivitas juga dengan masyarakat. Akan tetapi memang sebagaimana disampaikan Pak Ahmad Ramadan tadi, mereka ini bagian dari jamaah, bagian dari sebuah struktur organisasi jamaah namanya Jamaah Islamiyah, Neo JI, yang afiliasi mereka kepada Al-Qaeda yang sekarang dipimpin oleh Ayman Az-Zawahiri.
Baik, Mas Ridwan, kita tahu bahwa kondisi Afghanistan saat ini Taliban sudah menguasai pemerintahan di Afghanistan dan juga ibu kota. Apa dampak dari yang terjadi di Afghanistan dengan Indonesia? Karena ini ada kaitannya gimana Taliban ada kaitan dengan Al-Qaeda dan juga Jamaah Islamiyah. Kemenangan Taliban yang sekarang memimpin Afghanistan ini berbeda pada periode sebelum tahun 2001. Pada sebelum tahun 2001, mereka bergabung dengan Al-Qaeda. Osama bin Laden dilindungi oleh Taliban karena sama-sama mempunyai musuh, yakni Amerika Serikat. Tetapi yang sekarang, yang baru ini, Mullah Baradar ini, dia menggunakan strategi politik luar negeri yang lebih aktif ya. Bahkan bertemu dengan delegasi Cina, kemudian bertemu dengan delegasi Qatar. Kemudian mereka dalam berbagai macam pertemuan itu menyatakan tidak akan melindungi ISIS. Otomatis mereka juga, saya membacanya, mereka juga tidak akan melindungi Al-Qaeda. Karena ISIS dan Al-Qaeda ini adalah organisasi yang terpisah dari Taliban. Kadang-kadang teman-teman di Indonesia sering salah kaprah, menganggap bahwa ISIS sama dengan Taliban. Ini berbeda sama sekali, sangat berbeda. Dua afiliasi yang berbeda jauh. Sangat berbeda jauh dan sekarang tahanan-tahanan ISIS yang di Afghanistan tetap ditahan oleh Taliban. Tetap di dalam tahanan, sementara tahanan Taliban keluar dari tahanan, dari penjara. Tapi yang ISIS tetap ditahan mereka, ditahan oleh tentara Taliban. Jadi kalau secara langsung Mbak Afi, tidak akan berdampak langsung pada upaya terorisme di Indonesia. Tetapi secara politik ya, tentu ini akan menimbulkan inspirasi, terutama bagi gerakan-gerakan Islam untuk mewujudkan sebuah negara Islam. Karena kita lihat di Afghanistan, berhasil. Mujahidin Taliban berhasil membuat Emirat Islam Afghanistan. Tentu ini akan menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam tidak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Untuk kemudian bercita-cita menciptakan sebuah negara Islam di negaranya masing-masing.